Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan mencoba membuat sebuah rangkaian simulasi, yaitu adalah rangkaian forward reverse ya, pada aplikasi Simurelay. Jadi rangkaian forward reverse itu adalah rangkaian sebuah rangkaian kendali motor, di mana kita bisa mengendalikan motor itu bisa berputar ke kanan ataupun ke kiri. Nah, baik, kita sudah ada pada halaman kosong pada aplikasi Simurelay. Nah, di bawahnya ini adalah berbagai macam kontak kontrol dan kendali. Yang pertama, ketika kita akan membuat sebuah rancangan kendali forward reverse, maka di sini kita membutuhkan sumber tegangan ya, L1, L2, L3 ini adalah sumber tegangan 3 fasa. Kemudian di bawahnya kita akan menempatkan MCB ya, MCB 3 fase di sini digunakan untuk mengamankan apabila terjadi gangguan hubung singkat ya. Ini kontaktor 3P bukan berarti ini ya. Nah, ini ada tulisannya circuit breaker 3P ya, seperti ini. Mari kita ambil. Nah, kemudian juga pada rangkaian forward reverse kita menggunakan dua magnetic kontaktor. Satu kontaktor forward, satu adalah kontaktor reverse. Nah, ini kontaktor 3P ya, simbolnya ya untuk magnetic kontaktor. Kita pilih. Kita ambil kembali kontaktor 3P di sini. Baik, kemudian kita akan menggunakan thermal overload ya sini ya. Kemudian kita taruh motor, tripes motor. Seperti itu. Setelah semuanya lengkap, baru kita akan melakukan instalasi. Baik, untuk komponennya sudah lengkap, mari kita sambung-sambungkan masing-masing dari komponen ini ya. Nah, berikutnya ketika sudah berhasil untuk membuat rangkaian daya, maka selanjutnya kita akan merancang rangkaian kontrol untuk motor forward reverse ini ya. Jadi rangkaian kontrol itu adalah sebuah rangkaian yang digunakan untuk mengatur putaran maupun interlock pada motornya. Nah, baik, ini adalah hasil jadi dari rangkaian daya dan rangkaian kontrol simulasi forward reverse pada aplikasi Simurelay, di mana untuk rangkaian kontrolnya kita menggunakan di atas ini kedua adalah MCB 1 fasa, kemudian F1 ini adalah normally closed dari thermal overload, artinya dia berfungsi untuk memutuskan semua rangkaian kontrol ketika terjadi overload pada motor, seperti itu ya. Jadi semua rangkaian kontrolnya akan mati. Kemudian S1 ini adalah tombol stop untuk mematikan rangkaian. Kemudian S2 ini adalah tombol start untuk rangkaian forwardnya. Kemudian KM2 di sini adalah interlock, artinya ketika S1 dinyalakan maka yang rangkaian reverse-nya tidak akan bisa menyala, dan juga begitu pula sebaliknya, seperti itu. Baik, kita akan menyalakan rangkaiannya. Baik, yang pertama kita lakukan adalah mengclose-kan MCB agar arus listrik bisa mengalir. Nah, ini ya, Q1 MCB 3 fase sudah masuk, dan juga Q2 ini adalah MCB 1 fase-nya ini juga masuk. Nah, kemudian yang kita akan mencoba menyalakan rangkaian forwardnya ya, S2 ini kita tekan, maka motor akan berputar, kemudian juga lampu indikator H1 ini akan menyala. Nah, ketika
on forwardnya ini kita menyala, maka S3 ini tidak akan bisa menyala. Karena kenapa? Ada interlock dari KM1 yang akan menjaga agar S3 ini tidak bisa menyala. Untuk menyalakan rangkaian reverse, maka yang pertama kita lakukan adalah mematikan rangkaiannya dengan cara menekan S1. Nah, oke, sudah mati. Kemudian baru kita akan mencoba menyalakan dari S3 ini. Nah, motor akan berputar ke arah sebaliknya. Nah, ini adalah putar reverse, kemudian lampu H2 di sini adalah menyala ya. Sama juga ketika rangkaian reverse ini menyala, maka ketika kita tekan pada S2 atau rangkaian forwardnya, maka tidak akan bisa bekerja karena ada interlock dari KM2 ini yang memutuskan rangkaian dari forwardnya. Baik, kita akan mensimulasikan ketika motor ini berputar ke kiri, dia mengalami overload dengan cara menekan F1. Nah, maka dia semua rangkaian akan mati ya, seperti itu. Karena di sini kita lihat F1-nya ini dia open ya. Dan juga di sini lampu indikatornya H3 dia menyala, menandakan bahwa motor ini terjadi overload. Nah, untuk menjalankan motor agar bisa berfungsi kembali, yang pertama kita harus mereset dari thermal overloadnya dengan cara menekan F1. Nah, seperti itu rangkaian akan normal kembali. Baik, demikian untuk cara membuat simulasi rangkaian forward reverse pada aplikasi Simurelay. Semoga bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali pada rangkaian-rangkaian selanjutnya. Oke, selamat siang.